SMA International Cheongdam memiliki siswa-siswa yang merupakan keturunan elit Korea Selatan, dan siswa-siswanya menghambur-hamburkan uang orang tua mereka seolah-olah tidak ada apa-apanya. Salah satu cebol ahli waris tersebut adalah Baek Jena, putri ketua Baek Chuwon. Perwakilan Komite Kekerasan Sekolah menginterogasi Jena mengenai perjanjian yang dikirim oleh ayahnya yang meminta sekolah untuk membatalkan tuntutan kekerasan terhadapnya. Tepat ketika ia hendak menghukumnya dengan bantuan bukti yang telah dikumpulkannya, sejumlah besar siswa lain mulai menyerbu ruang interogasi. Para siswa mulai menyalahkan Jena dengan mengklaim bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas perundungan tersebut. Jena mencoba menyuap perwakilan tersebut dengan menawarkan untuk membelikannya laptop baru dari perusahaan ayahnya dan mengklaim bahwa ia adalah seorang bangsawan yang bersekolah di sekolah bergengsi tersebut. Hyein menceritakan bahwa ia membenci orang-orang kelas atas seperti itu saat ia memasuki sekolah menengah atas International Cheongdam, mengklaim bahwa ia ingin menjadi seseorang seperti Jena. 3 bulan yang lalu, Hyein adalah seorang siswi di SMA Putri Suno. Hyein sedang berada di rumah seorang siswa SMA kaya untuk menjadi tutornya sebagai pekerjaan paruh waktu. Begitu memasuki rumah, ia terkejut dengan interiornya. Ibu Kang Nayeon mewawancarai Hyein untuk posisi tutor putrinya. Namun, Hyein menunjukkan kartu identitas temannya, Sunju, dan berbohong bahwa ia seorang mahasiswa, bukan siswa SMA. Ibu Nayeon mengklaim bahwa Nayeon harus lulus ujian masuk karena ia akan bergabung dengan SMA International Cheongdam setelah lulus SMP. Hyein segera mengetahui bahwa Ibu Nayeon sangat sombong dan mengatakan bahwa nilai tidak terlalu penting bagi siswa yang ingin mendaftar di Cheongdam, karena sekolah tersebut hanya menerima siswa yang sangat kaya. Hyein mengakhiri wawancara dan bergegas kembali ke toko swalayan untuk pekerjaan paruh waktunya. Di sana, Sunju menunggu Hyein dan kedua sahabat itu mengobrol. Meskipun lebih tua dari Hyein, Sunju kurang berprestasi dalam pelajaran dan bergantung pada bantuan Hyein. Di sekolah, Hyein mulai mimisan karena belajar terlalu keras. Keesokan harinya, Hyein datang ke rumah Nayeon untuk mengajarinya. Nayeon paling tidak tertarik belajar dan malah mulai berfoto dengan tas desainernya. Hyein terkejut mengetahui bahwa salah satu tas desainer harganya 3 juta won, sementara yang lain 5 juta. Tetapi, Nayeon acuh tak acuh dengan harganya. Hyein bertanya-tanya bagaimana ia bisa dengan mudah membayar ke beasiswanya dengan salah satu tas itu. Keesokan harinya, Hyein pergi ke rumah Nayeon untuk les privat. Ketika pengurus rumah tangga memberitahu bahwa Nayeon akan terlambat, ia meminta Hyein untuk menunggu Nayeon di kamarnya. Di dalam kamar, Hyein menunggu Nayeon sebentar, tetapi mulai bosan. Ia mengintip ke sekeliling ruangan dan tatapan Hyein tertuju pada tas desainer itu. Ia berpose dengan tas itu dan memotret dirinya sendiri saat mengenakannya. Hyein mengunggah foto tas itu di Instagram, tetapi buru-buru mengembalikannya ketika Nayeon tiba. Teman sekelas Hyein mengetahui bahwa ia telah mendaftar beasiswa untuk program pertukaran pelajar di Selandia Baru. Ia menyangkalnya ketika seorang siswa lain menuduh Hyein berbohong bahwa ia miskin, padahal ia sangat kaya. Hyein bergegas ke kamar mandi dan mengetahui bahwa unggahan Instagramnya telah mendapatkan banyak suka dan komentar, di mana orang-orang menyebut kaya karena ia berpose dengan tas desainer senilai 5 juta won. Teman-teman sekelasnya mengonfrontasi Hyein, meminta penjelasan tentang tas desainer tersebut. Tetapi Hyein mengarang kebohongan. Ia mulai pergi pagi-pagi sekali ke rumah Nayeon dan mengambil foto dirinya dengan aksesoris dan pakaian Nayeon untuk mengarang kebohongan. Hyein memberitahu teman-temannya di sekolah bahwa ia kaya raya di dunia nyata.